Sebelum pandemi, seorang teman yang juga subscriber channel ini yang kesehariannya berdagang kue basah di pasar, mengeluhkan penjualannya berkurang secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu juga ternyata ia konsultasikan kepada guru spiritualnya, yang mengatakan jika ada orang yang iri mengirimkan kekuatan gaib dan dengan rekayasa gaib membuat dagangannya seolah tidak terlihat oleh calon pembeli. Untuk menghilangkan energi gaib kiriman pesaingnya ini, ia harus melakukan suatu ritual yang membutuhkan syarat seharga 2,5 juta rupiah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, nggak terjadi apa-apa. Guru spiritualnya berdalih, masih kurang syarat yang harus dibeli. Sebab ilmu dukun yang ngirim guna-gunanya ini sakti dan butuh biaya lagi untuk membeli syarat yang lebih paten katanya. Lalu saya yang ada di sana menganjurkan teman saya ini daripada uangnya buat beli syarat-syarat nggak jelas begitu, lebih baik uangnya dipakai buat ngiklan. Kamu endorse tuh fanbase daerah atau food vlogger di daerah sini. Lalu apa jawabannya? Ia tetap bersikeras jika memang ada orang iri yang mengirimkan guna-guna pada usahanya itu. Sebagai seorang teman dan sahabat, jujur saya sedih sih. Bahkan teman saya sendiri menyikapi kejadian sesederhana ini dengan logika mistika. Dan saya juga sadar nggak bisa maksa orang untuk nurutin pendapat saya tersebut. Istilah logika mistika sendiri disebut di buku berjudul Madilog karya Tan Malaka. Yang secara garis besar, logika mistika adalah cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu disebabkan atau dipengaruhi oleh hal-hal gaib. Dan logika mistika ini sangat berbahaya guys, bahkan dalam banyak kasus memakan korban jiwa. Disclaimer dulu ya, untuk kisah yang akan saya ceritakan ini semua nama saya samarkan. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sana tinggallah satu keluarga yang memiliki 2 orang anak. Nah, si bungsu, anak perempuan berusia 7 tahun yang kita sebut saja namanya Putri ya guys. Putri ini anaknya bisa dibilang aktif dan pintar bergaul lah sama anak-anak sebayanya. Namun sayang orang tua Putri ini salah menilai dan menganggap anaknya ini adalah anak yang nakal. Yang salahnya lagi bukannya membawa Putri ke psikolog, malahan kedua orang tuanya ini membawa Putri ke seorang dukun. Karena menilai kenakalan yang dilakukan Putri akibat diganggu makhluk gaib. Nah, si dukun seperti diberi angin segar. Jelas dong dapat pasien otomatis dapat cuan kan. Dengan tegas dan meyakinkan si dukun mengatakan, di tubuh anakmu si Putri itu ada sosok genderuwo bersemaya, makanya dia jadi anak nakal. Mendengar keterangan dari dukun itu, orang tuanya jelas panik kan. Pokoknya Pak Dukun, bagaimanapun caranya segera usir tuh genderuwo yang ada di tubuh anak saya. Si dukun menjawab, bisa, tapi harus dilakukan suatu ritual yang biayanya 6 juta lah untuk membeli syarat dan lain-lain. Ya demi anak apapun itu pasti dipenuhi kan. Singkat cerita, orang tuanya Putri memberikan, kita sebut saja mahar lah ya, yang senilai 6 juta itu. Dan ritual pun dimulai. Si dukun beserta asistennya dan kedua orang tua Putri kemudian menenggelamkan kepala Putri di bak mandi sebagai ritual. Namun sayang karena hal itu Putri tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Nah, di titik ini emosi kita bakalan terus dipompa guys. Sebab begini, kedua orang tuanya itu tahu jika Putri itu sudah nggak ada ya, sudah meninggal setelah acara ritual tersebut. Dan menyampaikan hal itu ke si dukun. Pak Dukun, ini bagaimana dengan anak saya? Si dukun menjawab, tenang, ini cuma sementara, nanti juga si Putri bangun lagi kok. Dan tahukah kalian, kedua orang tuanya ini percaya dengan omongan si dukun. Sehingga selama 4 bulan lamanya, jasad Putri terus dirawat kedua orang tuanya di dalam kamar. Dengan cara dibersihkan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Singkat cerita, paman dan bibi korban ini merasa curiga karena sudah berbulan-bulan tidak pernah melihat Putri di rumahnya. Orang tua Putri yang ditanya selalu beralasan jika Putri ada di rumah kakeknya. Nah, untuk memastikan, paman dan bibinya Putri ini mendatangi rumah kakeknya dan tetap mereka tidak mendapati korban ada di rumah sang kakek. Begitu terus didesak, orang tua Putri akhirnya mengaku. Mereka lalu menunjukkan tubuh Putri yang ada di dalam kamar sudah tidak bernyawa dan mengering. Paman dan bibinya korban itu lalu beserta perwakilan warga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan polisi akhirnya menangkap kedua orang tua Putri, dukun itu, dan asisten dukun. Lalu menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Menguras emosi sekali ya guys. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Intinya, mari berpikir secara rasional. Oh ya guys, kalau misalnya masih ada yang keliru atau kurang-kurang dari kisah ini, silahkan koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Bagaimana menurut Ngana?